mana belum? Sengkuilan kisah dan pesan nyoman subuh peragat kayak nang peka. Waduh, ampuro kadalang. Asane bisa-bisa matipat lantang acara macarune kak. Maksud mana? Bantal. Loh, jadi bisa cepat berubah batal man. Kan persiapan serananya subuh pada lengkap. Memangnya ada masalah apa man? Anu, ne iketut ram tekong mang renungan suci. Oh, dona ketut ram oraman. Sejak ketut pintu dah dena dani canggih. Beh ben beli. Ne subuh cai demen taro teroris, ngelemah mengganti adan, ngai timpal suka-suka menjadi tenduen. Yang jadi ten wakil cai ketut bal, ben yang ngaten pelih. Orang subuh dani cai ketut bal raman. Balram, baal bal, ram ram, balram, ngerti man? Auto suboka, ne iketut balram ngomong ceramah bahwa mecarung nganggo binatang itu, kone termasuk kekerasan atau imso karmo kak. Nyoman ya belum? Kini subuh nyoman demen magamu tanpa dasar. Bedek dua nado nak ngertak nyoman, jak nada subuh jantung nyoman yang ruktuk ngejar bebuyutan. Tur lengah caro lindung uyahan. Caro siaran TV keplak-keplak, buen kene, buen keto. Tanpa dasar ken maksud pekak dalangan nih. Man, dasar anak magamun tuh keyakinan utawi kepercayaan benar harus apang kuat lan mantap. Keyakinan dan kepercayaan itu dalam bahasa Sanskertanya rasa ngomadan serade. Apa kak? Serade. Seradan benyoma agamo ni semua harus kuatan san dalam hati. Apang tu senirago magamo caro kerupuk. Engken engal masuk angin. Anak magamo menemukan kebahagiaan dalam hidup. Nenyoman malah petang teruyang-uyangan ulian agamo. Anak model-model kini suboman biasanya caro kutu loncat magamo. Kutu loncat engken maksud kak tu? Buen pinah mai, buen pinah kemo. Paling tujuh keliling jungkling. Ulian dot hidup nelah halo. Tur bos ambisi makita nepukin Tuhan. Sing ada langit enep man, mekejang langit tegah. Nenen malu kak dalang nyinggung icang nih. Pekak sing ada nyinggung nyentut. Pekak nutur nih belum apang pusing bingung yo agama. Apa buen gumi cara jani man waspada benyeng. Anak mekejang jani layak dijual. Kayang keyakinan, kayang agama pun jadi laris dijual. Ujung-ujungnya bakal angone jalan ngalih pipis, turapang liung lah pengikut. Terjelek lantas nasib nyoman nyoman malah seret-seret aja ikut berpolitik. Ada duit semua nyoman dari pengikut, nyoman jak pragat bakal angon ikut. Awak dari ikut pasti ngoyong di pantat. Jak sina suboy rago bakal pragat adi tegakan, sakit terimpit ulian metepes. Tur nyoman man bagian entut tai dan enceh. Mana aneh dari kepala? Jak sina subuh motah ngamah mempanganggo bunga, mobil mewah, rumahnya pun mekejang mewah. Aunya asal tu kak. Makanya peprada ada bener sing paham. Tur tonden ngerti tekan agama ni raga ni. Enggalan takon tekan anakane tatas. Utawi seleheng malu telusurin malu. Kadang ada munguh di menamu Darmo Sastra ni man. Engken tu kak. Idani Darmo pramananya he. Wedo kilo Darmo mulam. Semerti cile cetatwa idam. Acara secaiwa sadunam. Atmanas tutir ewace. Artinya kak malah malik petang ulian pengang wakini ngehang. Seluruh pustaka suci Weda adalah sumber pertama dari Dharma. Kemudian adat istiadat, lalu tingkah laku yang terpuji dari orang budiman yang mendalami pustaka suci. Juga tata cara kehidupan orang suci dan akhirnya kepuasan diri pribadi. Irago magamu tuh man tadi semulian peragat demen-demen hati man. Kene irago demen gitu irago praktek. Atmanas tuti itu atau kepuasan diri itu dong penting. Sakiwalu apang mendasar masih ban sastra utawi kitab suci. Ada lana sendirinya apa tusing. Bener kan saja itu salah satu anicaka. Wirahana hidup di gumin ini kenyataannya mekejangin dan punya hak untuk hidup. Kemudian Irago justru memaksa melepas nyawa makhluk lain. Membunuh itu kan jelas kekerasan tuh kak.
Kekerasan itu pasti menghancurkan. Kan sastranya ada. Aim saya paro dharma kak. Tidak membunuh dan menyakiti adalah dharma yang tertinggi. Kadang gitu. Oh saja tuh kak. Abang tusing sia-sia nyenwaki macaru. Caro sengah edak-dak telah. Abian benyah bangkong-bangkong kucit mati. Pipis liu telah. Leni rago bintit tuyo. Sakiwalo airnya sing ada manfaat apa. Yang saja gitu, apakah leluhur rago nuli malu mayatnya sing mendasar ben kitab suci Weda kak? Wire di kitab suci Bagawan gitu nih, sing ada kok nih menyebut angon daging, apa duen sarana tungut Balram? Anu man, patram puspam palam toyam, artinya daun bunga buah dan air. Oh gitu suboka, jak nganti licin galir bungut isangude i Balram nyarjoyang, menengken tuh kak. Kene tuh man, gitu masih ketut. Ane munguk di Bagawan gitu deh tuh tuah saja gitu man. Ya, saja kak. Saja? Nih kan saja man. Nyoman sing demen ngugu terus selalu ragu kan munyi ni cange. Nih tole kunci di caman, subang lenteng tuun jadi nih. Artinya sinyal di cange sangat kuat man. Makanya kitab suci Wedon tuh subang ngerangsuk di awak icange. Ah cai jelema mereka tur bog-bog. Tadi banuyan modal kuncirin tuh, cai bakal ngalewi deh. Ya nanya modal kuncir duen, bakal ngalalu ngale suargan. Berarti siap manu ane sana, si uli maru lekat sebuah man jatah suargan. Uli ane teras misi kuncir. Aduh, sebuah penyosalin walek itu sing ada gunanya man. Jek depang duen sebuah ketut Balram penampilan gitu. Mungkin dengan berpenampilan gitu, ia merasa puas, merasa menemukan jati dirinya. Jadi kan liu anak mengejar mode. Mungkin dia merasa keren tur ganteng dengan gaya rambut seperti itu man. Oh, dinga anak mungkin pekak dalang man. Dejak sirek duen banyak. Tapi ingat dang, yang namanya manusia pasti ngelah rasa jenuh, tur bisa bosan. Manian sebuah ketut Balram sebuah bosan, dong gundul yo lantas. Dan ia sedang deman tur sedang epuriane. Jak betaro yamo di pati dunen ngetap, jak pasti sing gugu. Oh, manian saja cara satuan Balram gitu. Berarti kan saja irago gitu masih leluhur irago nih, jak keliru lima lu mayatnya kak. Wira di sasro Bagawan gitu sing ada kok nyebut angon binatang. Kemudian keliru rasanya man. Sarana bantal ni angon mayatnya kapineng semeton inu di Bali man. Anak mendasar ben sasro kitab Bagawan gitu masih man. Maksudnya sarana bantal itu dasar bahan mekejang melakar daun, bunga, buah dan air man. Sakiwalau di dalam irago mempersembahkan, selain didasarkan rasa bakti juga disertai rasa inah, rasa seni sebagai orang Bali. Makanya bahan-bahan banton diberi sentuhan estetika. Sehingga banyak lantas irago temui bentuk dan jenis bantenan yang ada di Bali sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Dan ingat, mungkin persembahan itu tidak saja suci man, tetapi juga dibuat supaya indah dan menarik. Makanya anak Indu di Bali sing jedon to utuh aturangau. Busung, selepahan, taltur dondoran lenan tu, ane pindah ke bahan upokaron itu, dibuat dan dibentuk sedemikian rupa, diberi sentuhan seni apangnya menarik, apangnya indah. Apangnya lantas metu rasa senang, rasa gembira, rasa bahagia. Wah, ya nunuk itu waki dong subo ngerti kak. Karena anak Bali itu nak mulojak seni-seni, turjak kreatif san, dunia sudah mengaku itu. Mana yang urusan badan emisi daging binatang itu engken tu. Dijo bakat sing kelirun tu, karena tu sing sesuai sastra. Yang bakal ngelausan keliru peka ampurosan yen blong gitu masih Balram. Soalnya peka sing baningen mare man memacu kitab Bagawan gitu duen. Jak subo mereka lantas bani melihang mekejang pelaksanaan yadnya di Bali ampurosan yang kakak sing baning. Apang tusing cara sesengake engken mare tahu tentang setetes air laut, sudah berani lantas menyimpulkan, sudah mengetahui semua tentang kebenaran laut. Nenek, jadi gitu kak. Kitab suci Bagawan gitu tuh kan kitab suci agama Hindu kak. Mungkin gitu itu dong benar tuh supaya benar.
Sakewalo ane tawang peka, ane termasuk kitab suci wedon ento, tusing je satu buku utawi satu kitab, tusing je begawan gitu duen tot, nanging ratusan bahkan ribuan kitab suci. Abang liuk itu kak? Liuman. Sakewalo dari sekian kitab suci wedan ento bisa digolongkan menjadi beberapa bagian. Ada ane tergolong kitab seruti, ada ane tergolong kitab semerti. Ane tergolong kitab seruti itu kak? Kitab seruti itu wahyu yang diturunkan untuk ide Sang Hyang Widi dan dengar langsung oleh para maharsi. Tuh ada 4 kitab suci yang tergolong seruti. Reg Weda Samhita, Sama Weda Samhita, Yayur Weda Samhita lan Atharwa Weda Samhita. Samhita itu kak? Samhita itu arti impunan atau kumpulan. Menane tergolong semerti apa kak? Kitab semerti itu kitab disusun kembali berdasarkan ingatan maharsi. Sakewalo ingetang, kitab semerti ini isinya masih bersumber atau beracuan dari kitab Weda Seruti. Sehingga isinya tidak bertentangan dengan Weda Seruti, ane pindah ke Weda Pokok. Terus kemudian Weda Semerti digolongkan menjadi 2. Apa buin itu kak? Wedanga lan Upa Weda. Wedanga itu liu pro pembagian man, ada siksa, ada ane madan wiyakarana, ada acana, ada nirukta, jyotisa, ada masih madan kalpa. Upa Weda ane tergolong kitab suci Upa Weda, ada Ityasa itu, ada Purana, ada Arta Sastra, Ayurweda, ada Gandharwa Weda. Kitab suci bagawan gitu untuk ane telah menicang tu dijong yang kak. Tunggu tadi blok itu petakon cai ni. Sejak rugi dari kuncir cai yang lenteng duri. Maksudnya mana? Tu kaden cai nyimpan di tas cai ni tu. Wire guru pembimbing cai nundian cai dari seles buku. Kemudian cai paling malai pekak dalang boleh takon cai. Sing maksud di zaman yang di pembagian wedan itu dijot tongosne dan jelen-len angko dijak di tas serosan man. Kene tetep kitab suci begawan gitu itu termasuk kitab semerti bagian Upa Weda. Tuh ada di bagian Ityasa. Ityasa itu kak? Epos atau cerita kepahlawanan. Itu ada 2 epos besar ane terkenal. Apa tuh kak? Ramayana ane terdiri dari 7 kana utawi Sabda kana. Lan Mahabharata itu terdiri dari 18 parwa. Tuh di antara parwa-parwa ini tetut, khusus di bagian Bisma Parwa ada muncul kitab begawan kita yang amat masyhur. Oke, itu maksud petakon jatuh man. Kitab suci begawan kita tetut isinya adalah wejangan Sri Krishna kepada Arjuna tentang filsafat hidup yang amat tinggi. Apang benar tatas, Bisma Parwanto mengisahkan perang, di mana Resi Bisma sebagai pemimpin pasukan perang Kurawa menghadapi pasukan Pandawa. Pada saat itu Arjuna merasa ragu untuk berperang, untuk menghadapi musuhnya, karena musuhnya itu justru keluarga dan kerabatnya sendiri. Maka Sri Krishna yang sebagai kusir kereta Arjuna memberi wejangan kepada Arjuna. Ujang Sri Krishna ngemang wejangan kak, karena Arjuna tidak mau berperang dan dia rela menyerahkan haknya atas tata kerajaan kepada sepupunya Kurawa agar peperangan itu bisa dihindari dan diakhiri. Karena peperangan yang dikatakan memperjuangkan keadilan, justru malah dia merasa bahwa dia sendiri melukai keadilan. Karena dia berperang akan justru banyak membunuh orang-orang yang tidak berdosa yang ikut terlibat dalam perang besar itu. Termasuk harus membunuh kakek, guru, dan sepupunya sendiri. Dan anehnya Tutman, malah seluruh pasukan perang Sri Krishna yang dari kerajaan Dewarawati justru berjuang di pihak Kurawa, dan itu menjadi musuh Arjuna yang harus dikalahkan dan dibunuh oleh Arjuna dalam peperangan itu. Ini perang apa? Memperjuangkan apa? Kita untuk mendapatkan apa? Itulah yang menjadi kebingungan Arjuna. Dalam kebingungannya itu kemudian Sri Krishna kemudian memberikan wejangan kepada Arjuna tentang rahasia hidup dan kehidupan, rahasia tentang hakikat sang diri atau roh yang bersemayam dalam tubuh maya ini. Terus, nah kemudian mendengar wejangan-wejangan Sri Krishna, akhirnya Arjuna bersemangat dan bangkit kembali mengangkat busurnya untuk menghabisi orang-orang yang menjadi musuh dalam perang itu.
Kemudian wejangan-wejangan itu dibukukan dalam sebuah kitab disebut Begawan Kita. Jelas bener? Oh, namang man.